Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hidayat Romdani dari kelas 3E Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemahaman kepada teman-teman semua tentang salah satu metode pembelajaran yang dapat kita gunakan sebagai seorang guru. Dan yang akan saya bahas di sini adalah metode pembelajaran problem solving atau metode pemecahan masalah. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud metode pembelajaran problem solving? Metode pembelajaran problem solving adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung dalam memecahkan masalah. Dengan metode ini, siswa diajak untuk mencari solusi atas masalah yang diberikan, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Tujuan utama dari metode pembelajaran problem solving adalah yang pertama, siswa bisa menganalisis masalah, di mana siswa mampu memahami masalah dengan baik, mencari tahu apa masalahnya dan penyebabnya, dan hal-hal penting yang berkaitan. Yang kedua, siswa bisa merumuskan strategi, di mana siswa mampu membuat rencana penyelesaian, menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan memilih cara terbaik. Yang ketiga, di mana siswa mampu menyelesaikan masalah, menerapkan rencana, melihat hasilnya, dan memperbaikinya jika perlu. Yang keempat, siswa bisa berpikir kritis. Siswa mampu menganalisis informasi, menilai solusi, dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, berpikir kreatif, yang mana siswa mampu mencari solusi baru dan inovatif untuk masalah yang sulit. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dan tujuan dari metode pembelajaran problem solving, selanjutnya kita harus mengetahui juga bagaimana langkah-langkah dan tahapan dalam melakukan model pembelajaran problem solving. Dalam model pembelajaran problem solving, terdapat 7 langkah-langkah atau tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah tahapan I can, yaitu saya mampu atau bisa, di mana tahapan ini adalah tahapan membangkitkan motivasi dan membangun serta menumbuhkan keyakinan dari siswa. Selanjutnya adalah define atau mendefinisikan. Siswa membuat daftar hal yang diketahui maupun tidak diketahui menggunakan gambar grafis untuk memperjelas suatu permasalahan. Selanjutnya adalah explore atau mengeksplorasi, yaitu adalah tahapan merangsang otak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membimbing serta menganalisis dimensi permasalahan yang dihadapi. Nah, yang keempat adalah plan atau merencanakan, di mana tahapan ini adalah tahapan mengembangkan cara atau pola berpikir logis siswa untuk menganalisis suatu masalah dan menggunakan flowchart untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah do it atau mengerjakan, yakni membimbing siswa agar sistematis untuk memperkirakan jawaban yang mana sih yang mungkin dapat dilakukan serta untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah cek atau mengoreksi kembali, yakni adalah membimbing siswa untuk mengecek kembali jawaban yang dibuat. Yang terakhir adalah generalis atau generalisasi, yakni tugas tahapan ini adalah membimbing siswa untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang suatu permasalahan. Lalu, jika dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya, apa sih kelebihan metode pembelajaran problem solving? Kelebihan metode pembelajaran problem solving adalah metode ini mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis dan kreatif, serta mampu menganalisis masalah dari berbagai aspek. Selain itu, metode ini meningkatkan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata, terutama di dunia kerja. Siswa juga dilatih untuk menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, serta mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dengan demikian, siswa menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Selain kelebihan tadi, kekurangan dari metode pembelajaran problem solving adalah di mana metode ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode lain, sehingga seringkali mengganggu alokasi waktu pelajaran. Selain itu, menentukan tingkat kesulitan masalah yang sesuai dengan kemampuan siswa membutuhkan keterampilan guru yang tinggi. Siswa yang kurang aktif atau malas dapat tertinggal dalam pembelajaran ini. Terakhir, tidak semua materi pembelajaran cocok untuk diterapkan dengan pendekatan ini, yang dapat membatasi efektivitasnya.
Setelah teman-teman mengetahui pengertian, tujuan, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran problem solving, selanjutnya adalah mengimplementasikan metode pembelajaran problem solving ke dalam suatu pembelajaran. Namun, terlebih dahulu, teman-teman perlu mengetahui bahwasanya dalam suatu kegiatan pembelajaran terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pembuka atau pendahuluan. Yang kedua, tahapan inti, yang berisi penerapan model pembelajaran, metode pembelajaran, media, serta sumber belajar. Nah, yang terakhir adalah tahapan penutup. Pada tahapan pendahuluan, guru biasanya mengajak siswa untuk berdoa dan merapikan diri sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dan mengingatkan siswa tentang materi yang akan dipelajari. Dan untuk menghubungkan dengan pelajaran sebelumnya, guru akan bertanya kepada siswa tentang materi minggu lalu. Yang terakhir adalah pada tahapan pendahuluan. Biasanya guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran serta mengkompetensi dasar dan cakupan yang disesuaikan dengan silabus. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti terdapat pengaplikasian metode pembelajaran, media, serta sumber belajar. Pada kali ini, saya menggunakan media belajar berupa laptop PowerPoint dan video pembelajaran. Selanjutnya, saya menggunakan sumber belajar berupa buku ilmu pengetahuan alam, kurikulum 2013, dan lingkungan sekolah sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah penerapan metode pembelajaran problem solving yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Saya terlebih dahulu menyiapkan kelompok belajar siswa di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Nah, selanjutnya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu guru menyampaikan pengantar materi dan menjelaskan tentang materi terkait. Contohnya, pada subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar, saya terlebih dahulu menyampaikan materi tentang berbagai macam hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Contohnya, di lingkungan sekitar kita terdapat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Apa saja manfaatnya bagi kehidupan manusia? Setelah kita menyampaikan materi pengantar, selanjutnya adalah kegiatan mengamati. Pada kegiatan inti, di mana pada kegiatan mengamati, guru memberikan stimulus kepada peserta didik dengan video pembelajaran maupun gambar yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Contohnya pada subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar, saya telah menyediakan beberapa gambar dan video yang disediakan dalam PowerPoint sebagai berikut. Nah, setelah itu saya akan menstimulus siswa dan menanyakan kepada siswa, anak-anak, apakah video dan gambar tersebut merupakan salah satu manfaat hewan dan tumbuhan? Jika iya, kategori apa dan bagaimana hewan dan tumbuhan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia? Setelah menyampaikan beberapa contoh, gambar, dan video, selanjutnya saya menugaskan siswa untuk mengamati lingkungan sekitar selama kurang lebih 10 menit. Dan selanjutnya, siswa diminta untuk kembali ke dalam kelas untuk melakukan sesi diskusi dan menghimpunkan beberapa temuan atas identifikasi mereka di sekitar sekolah. Lalu mereka mengklasifikasi manakah yang termasuk ke dalam dampak positif hewan dan tumbuhan dan berikan beberapa upaya dan alternatif solusi yang dapat dilakukan. Setelah kegiatan mengamati selesai, kita beralih ke kegiatan menanya. Bagaimana guru akan memperluas bahan ajaran atau memperluas pertanyaan untuk dilemparkan kepada siswa? Contoh dari submateri, saya memperluas dari yang dampak positif hewan dan tumbuhan menjadi upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Adapun instrumen penilaian yang saya gunakan adalah berupa tes pengetahuan dan berpikir kritis, yaitu dengan lembar tes pilihan ganda dan uraian atau IC. Nah, itu tadi kurang lebih penjelasan tentang metode pembelajaran problem solving atau metode pemecahan masalah. Semoga video ini bermanfaat. Saya Nurul Hidayat Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.